Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 3 perubahan. Setelah merasakan niat membunuh liar yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, mata seluruh kota membawa kejutan saat mereka menatapnya. Tianxi juga sedikit terkejut. Segera, dia memikirkan tentang perubahan itu. Tampaknya Xiaoyan memiliki semacam dendam dengan aula jiwa sejak dulu. Ceka-ceka, bukan niat membunuh yang buruk. Ini jauh lebih kuat dari dirimu saat itu, yang hanya tahu bagaimana meminjam kekuatan orang lain dan bertindak sekuat tenaga karena itu. Kabut hitam itu juga berdesir perlahan saat dipelototi dengan mata merah darah Xiaoyan. Tawa dingin pelindung Wei segera dipancarkan. Mata merah darah Xiaoyan menatap tajam ke arah pelindung Wu. Itu lama kemudian sebelum dia menghirup udara dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia menekan amarah yang meledak-ledak dan niat membunuh di dalam hatinya. Suaranya juga menjadi sedikit serak karena emosinya yang berfluktuasi. Kamu pantas mati. Apakah aku yang dulu pantas mati? Bukan terserah kamu sebagai generasi muda untuk mengevaluasi dengan kata-kata sombong seperti itu. Pelindung Wu tersenyum dingin dan berkata, aku yang dulu bahkan mampu menangkap Yao Chen, apalagi kamu, murid yang tidak berguna ini. Ekspresi Xiaoyan sangat mematikan. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis bumi, yang memancarkan cahaya perak cerah, berkedip dan muncul. Riak naik di sekitar kabut hitam pelindung Wu ketika dia melihat penampilan boneka setan bumi. Suara terkejut keluar, ini sebenarnya boneka? Tidak terduga bahwa setelah bertahun-tahun, Anda masih hanya dapat mengandalkan kekuatan luar. Hehe, pelindung Wu, boneka ini bisa menandingi bintang 8 Douzong. Namun, Anda dapat yakin bahwa Anda dapat menyerahkan boneka ini kepada saya yang lama. Yang perlu kau lakukan hanyalah menangkap anak nakal ini. Tianxi di sampingnya tersenyum dan berbicara dengan suara yang lemah. Kalau begitu, saya akan merepotkan tetua Tianxi. Tenang, setelah aku menangkap bocah ini, aku yang dulu akan menyerahkannya kepada penatua sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan benar. Pelindung Wu tertawa dengan sikap menyeramkan setelah mendengar kata-katanya. Dengan kekuatan pelindung Wu saat ini, dia mungkin tidak takut dengan boneka ini, tetapi akan agak merepotkan untuk ditangani. Dia bisa menghemat banyak usaha jika Tianxi campur tangan dan menahannya. Tenang, aku tidak membutuhkan boneka itu untuk berurusan denganmu. Ejekan melintas di mata Xiaoyan. Dia bisa merasakan bahwa pelindung Wu juga menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan saat itu. Berdasarkan tebakannya, dia seharusnya berada di sekitar level bintang Douzong 8. Kecepatan latihan ini cukup bagus. Dari kelihatannya, menangkap Yao Lao kembali ke Hall of Souls benar-benar menguntungkannya. Kekuatan pelindung Wu saat ini hanya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Tianxi di sampingnya. Namun, ini saja tidak cukup untuk membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Orang di depannya adalah orang yang paling dia benci. Jika bukan karena orang ini, Yao Lao tidak akan jatuh ke tangan Hall of Souls dan menderita kepahitan yang tak ada habisnya. Lidahmu setajam silet seperti sebelumnya, pelindung Wu tersenyum tipis. Kakinya segera melangkah ke depan. Suara dentang metalik dipancarkan dari kabut hitam. Segera, rantai logam hitam, dengan kabut hitam yang tersisa di atasnya, terbentang dari kabut hitam seperti ular berbisa. Itu mengelilingi tubuh pelindung Wu. Kilatan dingin berkedip di ujung rantai. Tenang, kamu akan segera bisa melihat Yao Chen lagi. Pada saat itu,
Pelindung ini akan memberitahu orang tua itu bahwa tidak ada satu orang pun yang diinginkan Hall of Soulsku yang bisa melarikan diri. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh. Api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Tangannya terkepal dan penguasa Xuan berat yang sangat besar muncul. Penguasa berat itu sedikit miring saat diarahkan ke pelindung Wu. Xiaoyan berkata, hidupmu akan diambil olehku hari ini. Ceka-ceka. Pelindung Wu hanya tertawa dengan sikap dingin di hadapan kata-kata Xiaoyan. Kabut hitam melonjak dan rantai hitam pekat yang bertahan di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Itu segera berubah menjadi petir saat melesat langsung ke arah Xiaoyan. Tangan Xiaoyan dengan erat mencengkeram penguasa berat. Matanya tidak mengandung riak sedikit pun. Kakinya dengan lembut bergeser saat petir berwarna hitam menembus langit, menembak ke arah bahunya. Dentang! Nyala api hijau giok bertahan di atas penggaris yang berat itu. Xiaoyan memutar pergelangan tangannya dan penguasa berat itu membawa api panas yang menyala dan dengan kejam meretas rantai itu. Di bawah suhu tinggi dari Gazette Lotus Heart Flame, kabut hitam yang aneh, yang bertahan di atas rantai, dengan cepat menghilang. HMPH. Pelindung Wu sedikit terkejut saat dia merasakan kekuatan besar yang dikirim dari rantai. Segera, dia tersenyum dingin. 10 sosoknya membentuk banyak bayangan. Setelah itu, seseorang bisa mendengar gelombang demi gelombang suara desis angin yang bertiup kencang. 10 rantai berwarna hitam ditembakkan dari tubuhnya. Mereka dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai hitam besar. Pergilah! Sebuah teriakan lembut terdengar dan tombak rantai besar berwarna hitam itu melesat keluar seperti kilat dari kabut hitam yang aneh. Itu mendekati Xiaoyan dalam sekejap. Mata Xiaoyan menyipit saat tombak rantai berwarna hitam itu menghilang. Kakinya dengan cepat mundur beberapa langkah. Setelah itu, penguasa beratnya tiba-tiba menarik beberapa busur misterius. Penguasa mengalir 6 tubuh bersama, 6 tembakan bersama. Bayangan muncul saat penguasa berat itu tiba-tiba diayunkan. Cahaya api muncul di atas penggaris. Setelah itu, ia membawa penggaris yang tajam bersinar dan melesat keluar. Cahaya penggaris baru saja meninggalkan penggaris ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tombak rantai besar menerobos udara dan menampakkan dirinya. Itu membawa angin yang menakutkan saat muncul di depan banyak tatapan mata. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kejam dengan cahaya penggaris itu. Bang! Suara yang sangat keras muncul. Riak energi yang sangat besar dan kuat menyebar dengan cara seperti cincin. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat mundur. Hanya 2 bintang Douzong yang berani bertabrakan dengan pelindung ini. Anda benar-benar mencari kematian. Pelindung Wu tersenyum lebar. Cahaya hitam di jarinya berkedip saat itu tiba-tiba menempel di udara kosong. Membagi! Sos, 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 sos. Setelah suara pelindung Wu terdengar, riak energi yang menyebar dengan cepat tiba-tiba memancarkan suara kuat dari angin yang membelah. Segera, 10 sosok hitam tiba-tiba melesat seperti kilat berwarna hitam. Target mereka adalah semua titik fatal di sekitar tubuh Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyitkan alisnya setelah merasakan bahwa seluruh tubuhnya telah terkunci. Namun, pengalaman bertempurnya yang luar biasa memungkinkan dia untuk menghindari rasa panik. Penguasa berat di tangannya menari dan banyak bayangan sisa penguasa muncul dengan cara yang padat, berubah menjadi lapisan demi lapisan pertahanan. Dentang, 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 dentang. Rantai berwarna hitam menembaki pertahanan bayangan penguasa dari segala arah. Ini segera mengeluarkan suara jernih terus-menerus. Percikan dengan cepat menyala. Di bawah 10 serangan gila berantai hitam,
bola pertahanan bayangan penguasa bulat mulai menunjukkan tanda-tanda pecah, memaksanya untuk dengan cepat menarik kembali. Bocah ini tidak ada artinya setelah kehilangan bonekanya. Tianxi digantung di udara di sampingnya. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin saat dia menggelengkan kepalanya saat melihat Xiao Yan terus dikalahkan. Penghinaan melintas di matanya. Lapisan demi lapisan bayangan penguasa dengan cepat menghilang setelah serangan gila oleh rantai berwarna hitam. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiao Yan memang mengalami kesulitan bertarung melawan Dozong Bintang 8. Untungnya, kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak sesuai dengan kekuatan di permukaannya. Ketika lapisan terakhir bayangan penggaris menghilang, cahaya perak cerah melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya gemetar dan berubah menjadi banyak bayangan yang mundur dengan cara seperti kilat. Swos. Rantai berwarna hitam mengikuti seperti bayangan. Bayangan-bayangan itu baru saja muncul ketika rantai ini tiba-tiba datang dan menghancurkannya menjadi ketiadaan. Namun, beruntung Xiao Yan lebih cepat dari kecepatan bertarung pelindung Wu setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Xiao Yan, apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah Central Plains? Ini adalah lelucon jika kamu ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatanmu ini. Kilatan dingin melintas di mata pelindung Wu saat dia melihat Xiao Yan yang gesit seperti monyet. Dia segera mengeluarkan tawa dingin yang mengejek. Cahaya perak melintas di langit, dan Xiao Yan muncul 100 meter jauhnya. Dia benar-benar mengabaikan teriakan pelindung Wu saat dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum garang kepada pelindung Wu. Segel yang dibentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah. Perubahan misterius 3 misterius, perubahan pertama. Mengikuti pembentukan segel, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan sebelum dengan cepat menarik kembali. Aura Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat nyala api berwarna hijau menyusut kembali ke tubuhnya. Teknik rahasia? Keterampilan yang tidak penting. Pelindung Wu mengeluarkan senyum gelap dan dingin di wajah aura Xiao Yan yang melonjak. Dia sama sekali tidak peduli tentang itu. Ini adalah perubahan misterius 3 misterius Kaifir Valley yang terbakar. Tianxi di sampingnya sedikit terkejut setelah melihat Xiao Yan menggunakan teknik ini. Setelah itu, dia berteriak karena terkejut. Pelindung Wu, kamu harus berhati-hati. Perubahan misterius 3 misterius Kaifire ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley. Saya tidak tahu bagaimana bisa mendarat di tangan anak nakal ini. Jika teknik rahasia ini dilepaskan sampai perubahan ketiga, kekuatannya setidaknya akan ditingkatkan oleh 3 bintang. Namun, mereka yang dapat menggunakan teknik rahasia ini hingga perubahan ketiga dapat dihitung dengan jari bahkan di Burning Flame Valley. Ceka-ceka, ini hanya 3 bintang. Ini tidak cukup untuk membiarkan bocah ini lolos dari telapak tangan pelindung ini. Pelindung Wu itu dengan dingin tertawa ketika dia mendengar kata-kata Tianxi. Xiao Yan bertingkah seolah dia tidak mendengar percakapan keduanya. Wajahnya acuh tak acuh. Setelah itu, segel tangannya berubah sekali lagi dan gelombang api tak terlihat meletus dari tubuhnya. Perubahan misterius 3 misterius, perubahan kedua. Aura Xiao yang terus melonjak setelah nyala api tak terlihat ini meletus. Kali ini, ekspresi Tianxi dan pelindung Wu pun berubah. Ini karena aura Xiao yang saat ini sudah melonjak ke titik di mana ia mendekati level bintang 6. Bocah ini sebenarnya memiliki 2 jenis api surgawi. Tidak heran dia berhasil mengalami peningkatan kekuatan yang begitu besar saat dia menggunakan Skyfire 3 Mysterious Flame. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam. 3 api misterius Skyfire yang terdiri dari 2 jenis api surgawi.
Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki Tang Shen dari Burning Flame Valley. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke Central Plains. Dia memang memiliki kartu truf. Pelindung Wu berbicara. Namun, hatinya berangsur-angsur merasa sedikit tidak nyaman. Perubahan misterius Sky Fire ini memiliki 3 perubahan. Xiao Yan sudah mencapai level bintang 6 setelah 2 perubahan. Jika dia menggunakannya di lain waktu, bukankah kekuatannya, paling tidak, akan mencapai level bintang 7? Dikabarkan bahwa setiap kali perubahan dari Sky Fire 3 Mysterious Chang'e di Burning Flame Valley digunakan, energi yang terbentuk sangat liar dan penuh kekerasan. Bahkan beberapa sesepuh mereka tidak berani melepaskan perubahan ketiga. Dengan kemampuan anak nakal ini, dia seharusnya belum mencapai level itu. Pelindung Wu merasa sedikit rileks setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia akan mengangkat kepalanya ketika dia melihat Xiao Yan di sisi berlawanan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Wajahnya langsung menegang. Mata Xiao Yan menatap tajam ke arah pelindung Wu saat kabut hitamnya berfluktuasi dengan cepat. Senyum ganas di wajah Xiao Yan perlahan melebar. Pada saat yang sama, nyala api berwarna putih pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya di depan mata tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan misterius 3 misterius, perubahan ketiga. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.